Perkenalkan, nama saya Melisa Putri Wulandari dengan NPM 20082600038, tugas remedial Blok Kardiologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membahas tentang hipertensi. Nah, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari hipertensi. Nah, definisi dari hipertensi itu sendiri yaitu ketika tekanan darah itu meningkat lebih dari sistol lebih dari 140 dan diastolnya itu lebih dari 90. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi berdasarkan etiologi dari hipertensi itu sendiri. Nah, yaitu ada hipertensi primer, sekunder, dan mislabel. Nah, pada hipertensi yang primer ini dia itu terjadinya itu secara idiopatik atau kita tidak tahu penyebabnya apa. Terus dia itu biasanya punya penyakit penyerta dari si hipertensi itu sendiri, baik dari keluarga ataupun dari ibu, ayah, adik. Nah, pada hipertensi yang sekunder ini dia tuh biasanya dia tuh sudah diketahui penyebabnya apa sebelumnya. Misalnya kayak dia dari diabetes mellitus atau dia dari CKD. Nah, terus ada yang mislabel. Nah, mislabel ini terbagi lagi menjadi dua. Dia ada yang white coat dari hypertension, ada mass hypertension. Nah, pada white coat hypertension ini di mana keadaan tekanan darah kita itu meningkat pada saat kita itu di fasilitas kesehatan, dan pada saat di rumah tekanan darahnya itu menurun atau normal. Nah, pada yang mass hypertension ini dimana terbalikan dari si white coat hypertension ini. Kalau si mass hypertension ini dia tuh keadaan dimana di fasilitas kesehatan tekanan darahnya normal, pada saat dia di rumah tekanan darahnya itu meningkat. Nah, terus ada klasifikasi berdasarkan derajat dari keparahan si hipertensi itu sendiri. Nah, yang pertama ada dikatakan dia itu normal ketika sistolnya di bawah 120 dan diastolnya lebih dari kurang dari 80. Nah, pada saat dikatakan dia prehypertension itu dimana keadaan sistolnya itu dia 120 sampai 139 dan diastolnya 80 sampai 89. Terus pada stage 1 dia itu dimana sistolnya itu 140 sampai 159 dengan diastol 90 sampai 99. Terus pada dikatakan dia stage 2 yaitu di atas 160 dengan diastol di atas 100. Nah, sebelum dari itu kita harus tahu dulu faktor resiko dan etiologi dari hipertensi itu sendiri. Nah, faktor resiko dari hipertensi itu sendiri itu ada yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Nah, yang tidak bisa dirubah itu contohnya seperti ras, genetik, dan usia. Terus kalau pada yang tidak bisa, yang dia bisa diubah itu contohnya seperti obesitas, genetik, terus aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol. Terus etiologinya tadi sudah saya sebutkan, biasanya itu ada yang primer yang tidak diketahui penyebabnya dan tidak diketahui penyebabnya. Selain tadi hipertensi klasifikasinya ada hipertensi primer, sekunder, dan mislabel, dia tuh ada hipertensi yang namanya urgensi dan emergensi. Ini dimana keadaan hipertensi dengan yang darurat. Nah, pada yang urgensi ini bedanya dengan emergensi. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih yang membedakan keduanya, kita harus tahu dulu apa itu yang dikatakan kalau hipertensi dari si krisis hipertensi ini, yaitu dua tadi, emergensi dan urgensi, dimana keadaan tekanan darahnya itu lebih dari 180 pada sistol dan diastolnya itu lebih dari 120. Nah, pada yang urgensi, hipertensi urgensi ini itu biasanya dia itu belum ada kerusakan pada organ-organ tubuh kita. Biasanya dia tuh murni karena emang tekanan darahnya yang di atas 180 per 100, di atas 120 pada diastol. Pada yang krisis hipertensi yang emergensi, dia ini biasanya sudah mengalami kerusakan organ, misalnya kerusakan organ mata, organ kepala, terus organ jantung sudah mengalami kerusakan. Nah,
seperti yang kita ketahuin, cara apa sih, sebelum kita masuk ke cara menegakkan diagnosanya, kita harus tahu dulu tanda dan gejala dari si hipertensi itu sendiri. Yang pertama itu biasanya kita merasakan pandangan kabur, pening, sakit kepala, jantung berdebar-debar, terus sulit berkonsentrasi, mudah lelah, bawaannya mudah marah. Nah, selanjutnya kita masuk ke gimana sih cara menegakkan dari hipertensi itu sendiri. Yang pertama, kita bisa menegakkan dia melalui anamnesis, pemfis, pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis ini bisa seperti yang saya sebutkan tadi, tanda dan gejalanya mungkin bisa kita tanyakan pasiennya itu mengalami sakit kepala, pandangan kabur, mudah marah, mudah lelah, atau mudah emosi dia, sulit berkonsentrasi, sakit nyeri kepala yang berlebih. Terus pada pemeriksaan fisik itu kita jumpai dia pasiennya takikardi, dan pada pemeriksaan penunjang ini dia tuh kita jumpai tekanan darahnya itu tinggi atau meningkat, terus pada KGD-nya itu meningkat, terus EKG-nya itu dia bisa ada gambaran ST elevasi atau tidak, atau gangguan enstemi atau tidak, terus pada kadar asam uratnya bisa meninggi atau tidak. Nah, mungkin kita masuk ke tata laksana dari si hipertensi itu sendiri. Nah, hipertensi itu sendiri, pada hipertensi yang primer itu dia tuh kan berarti belum ada kerusakan organ, berarti kita memberikan pasiennya itu dengan ACE inhibitor atau ARB. Di bawah usia pasiennya itu 60 tahun dan di atas usia 60 tahun itu bisa kita kasih dia CCB atau diuretik. Nah, apa sih contoh ACE inhibitor? Contoh ACE inhibitor itu mungkin bisa kita kasih dia captopril. Terus contoh dari si ARB itu mungkin ARB itu bisa kita kasih dia candesartan, dan pada si CCB itu dia bisa kita kasih amlodipin, dan diuretik ini mungkin bisa kita kasih tiazid pasiennya. Nah, terus ada farmakologi dari hipertensi yang disebabkan oleh beberapa penyakit, contohnya seperti kayak DM. Nah, pada DM ini kita itu terapinya menggunakan ACE inhibitor atau ARB, terus kita tambah dengan CCB atau diuretik atau tiazid. Nah, pada yang chronic kidney disease atau CKD itu mungkin bisa kita kasih dia ACE inhibitor atau ARB. Terus bisa kita tambahkan lagi dia menggunakan CCB atau diuretik atau tiazid. Nah, pada pasien-pasien dengan riwayat penyakit jantung koroner itu mungkin bisa kita kasih dia beta blocker atau ARB. Terus pada angina simptomatik bisa kita kasih dia beta blocker atau CCB. Nah, beta blocker ini bisa kita kasih dia propanolol. Nah, pada gagal jantung ini bisa kita kasih pasiennya ACE inhibitor atau ARB ditambah dengan beta blocker, ditambah dengan diuretik, dan kita tambah dengan spironolactone. Nah, pada yang LVH atau left ventricular hypertrophy itu bisa kita kasih ARB atau kita kasih ARB plus CCB atau diuretik. Nah, pada atrial fibrilasi mungkin bisa kita kasih beta blocker atau CCB atau dia non DHP. Nah, itu tadi tata laksana dari farmakologi hipertensi. Di sini ada tata laksana non farmakologi dari hipertensi itu sendiri. Yang pertama itu ada penurunan berat badan. Kita suruh pasiennya untuk menjaga berat badannya untuk tetap ideal. Terus kita suruh pasiennya menggunakan diet DAS. Diet akan kaya buah, sayuran, terus diet yang rendah natrium atau lemak. Terus bisa kita batasi intake penggunaan natrium si pasien karena garam tidak baik. Kurangi hingga di bawah 100 mmol per hari. Terus bisa kita lakukan pasiennya dengan aktivitas fisik.
Terus bisa kita batasi pasiennya dari penggunaan alkohol itu sendiri, karena alkohol itu kan nggak baik ya untuk tubuh kita, jadi bisa kita batasi dia penggunaan alkohol itu sendiri. Nah, untuk prognosis dari si hipertensi ini, dia itu tergantung seberapa baik kontrol kita itu terhadap tekanan darah. Itu tadi yang kayak kita harus kontrol makan, terus kita kontrol garam, kita diet rendah yang lemak. Itu dia, itu dapat menentukan gimana terjadinya keparahan dari si hipertensi kita sendiri. Hipertensi yang tidak terkontrol itu dapat menyebabkan komplikasi berupa kerusakan target organ, sehingga meningkatkan morbilitas dan mortalitas. Nah, untuk edukasinya itu mungkin kita bisa kita bisa menyuruh pasien untuk menghentikan rokok. Terus untuk pasien yang obes mungkin kita suruh menurunkan berat badan, terus kelola stres, terus kontrol tekanan darah, mungkin yang istirahat yang cukup. Nah, apa sih komplikasi yang dapat menyebabkan keparahan dari hipertensi itu sendiri? Yang pertama itu ada komplikasinya dari gangguan vaskular pada pembuluh darah kayak stroke, gagal jantung kongestif, terus ada aritmia, terus ada retinopati. Nah, tadi saya ada sedikit lupa membahas tentang fisiologi gimana terjadinya tekanan darah. Nah, fisiologi dari tekanan darah ini dia itu dipengaruhi oleh cardiac output dan pembuluh darah perifer. Mungkin dari yang saya jelaskan tadi, saya dapat jurnalnya itu yaitu jurnal tentang kedokteran. Yang pertama itu dari Monica BLM Rempengan SH JIM EL 2021, diagnosis dan tata laksana terkini dari hipertensi e-klinik. Terus yang kedua bisa referensinya dari Patona P. Marliani L. Mulyadi Y. 2019, yaitu edukasi pola hidup sehat kepada masyarakat dengan gangguan hipertensi, yaitu jurnal pengabdian masyarakat dari Fakultas Kedokteran. Terus untuk referensi jurnalnya itu bisa saya dapatkan yang ketiga dari Adrian SJ 2019, yaitu hipertensi esensial, diagnosis dan tata laksana terbaru pada dewasa, yaitu dari Cermin Dunia Kedokteran 46 3172 sampai 178. Mungkin berikut saja yang dapat saya sampaikan. Berikut referensi yang sudah saya sampaikan tadi, yang saya dapatkan dari jurnal. Baik dan kurangnya wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.